Saya Agni Nihat berperan sebagai Indah. Saya Ari Irham berperan sebagai Abi. Saya Taskia Namia berperan sebagai Sevia. Gak bisa dipaksa. Di sini saya berperan sebagai Indah Karisma Arkadewi. Indah ini adalah kakak yang ceria buat Abi. Di film Generasi 90-an Melankolia ini saya berperan sebagai Abi Manyu Bamantara, biasa dipanggil Abi. Dia ini sayang sama keluarganya, terus dia itu sebagai pusat perhatian di keluarganya dan di lingkungannya. Jadi dia adalah seorang anak remaja yang baru mau lulus SMA, dan dia adalah seorang anak yang selalu mendapatkan perhatian dari teman-temannya, keluarganya. Indah ini selalu tampil ingin ceria, dia selalu ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi aku ceritain sedikit backgroundnya si Abi. Kalau misalkan dia waktu kecil masih sakit nih, lagi sakit, dia selalu tidur bareng sama kakaknya dibandingkan dengan ayah sama ibunya. Sedekat itu kita. Dan menurut Abi, Indah adalah orang nomor satu di hidupnya. Sevia sendiri karakternya itu orang yang introvert, orang yang selalu sulit untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan apa yang dia rasa. Gak punya keluarga, tapi dia punya keluarga impian. Dan menurut dia, ketika dia ketemu sama sahabatnya Indah, dia bersahabat dengan Indah itu, dia mendapatkan keluarga yang dia impi-impikan, yaitu ada ayah, ada ibu, ada Abi. Menurut dia tuh lengkap gitu. Setelah itu, Abi merasakan apa yang namanya kehilangan tiba-tiba, yaitu kehilangan Indah. Walaupun Sevia itu rapuh banget, sakit juga, sedih juga, tapi Sevia harus bersikap rasional, harus bisa jadi kuat untuk keluarganya Indah dan apalagi untuk Abi sendiri gitu sih. Cerita tentang film Melankolia ini cerita tentang seorang Abi, seorang adik yang punya keluarga yang harmonis, keluarga yang menyenangkan, keluarga yang selalu punya rutinitas. Di situ Abi punya seorang kakak yang sangat dikagumin sama dia. Panutannya dia lah, karena kan dia umur 17-18 tahun yang masih nyari jati diri dia, tapi dia punya sosok yang panutannya dia, yaitu kakaknya Indah. Nah, di Sydney, Abi kehilangan seorang kakak yang tak tergantikan karena kecelakaan pesawat. Kakaknya hilang dan kita nggak tahu gimana nasibnya. Sampai akhirnya dia bukannya mengikhlaskan, bukannya merelakan, tapi dia malah menggantikan sosok Indah itu dengan Sevia yang aku mainkan gitu. Ya sebenarnya ini bisa dibilang sebagai turning point karir aku dalam berakting sih. Karena dari segi cerita maupun segi karakter di film-film sebelumnya belum pernah mendapatkan segi cerita dan juga segi karakter seperti ini. Dan di film Melankolia ini banyak banget yang belum pernah aku lakuin di film-film sebelumnya, dilakuin di film ini. Itu yang menurut aku tantangannya itu juga. Dan salah satu tantangan yang paling sulit menurut aku adalah membuat bagaimana adegan-adegan yang menguras emosi itu bisa tampil serealistis mungkin di mata penonton gitu. Diam di rumah dan mereka adegankan adegan-adegan yang menguras emosi itu setiap hari dan mencari cara baru untuk cara sedih, cara depresi, dan juga cara bicara, cara bergaya, cara gesturnya kayak dia si Abi ini bagaimana gitu. Setiap hari diperagain biar beda sama karakter Ari gitu. Kita coba jadi Sevia yuk di depan orang lain gitu. Maksudnya orang yang nggak kenal, gue lagi mau pergi sama temen gue nih, kita kenalan sebagai Sevia, jangan sebagai Taskia. Mau ketemuan sama manajer kita gitu. Jadi lu jangan ngomong manggil gue Sevia atau Via gitu. Jangan manggil gue Taskia atau Kia, panggil gue Sevia. Terus kayak kenapa Ki? Udah ikutin aja mainnya gue gitu. Waktu itu tuh aku tuh di casting dari bulan apa ya? Sampai recast itu 3-4 kali gitu loh, karena emang banyak kandidat gitu. Terus juga sempet kayak ditukar-tukar gitu perannya, kalau ke Sevia gimana, kalau ke Indah gimana, yang kayak gitu. Terus ternyata Indah ini memilih Agni sebagai kakaknya Abi karena mungkin ensemble cast-nya lebih mirip
kita mirip gitu sebagai kakak adik gitu. Asiknya kayak Abi ini developmentnya kayak aku beneran jadiin adik. Contohnya kayak Bi, tolong dong ambilin ini, dia mau. Bi, tolong dong pijetin Mbak Indah, kayak gitu. Treatment khusus ya? Treatment khususnya seru banget ya jadi kakak gitu. Kapan lagi punya adik kayak Ari Irham yang menjabat sebagai asisten pribadinya Aku Nihat. Kapan lagi? Gitu. Kapan lagi? Mahal loh, mahal. Mahal. Sebenarnya kalau keseruannya kita mungkin bukan di set sih, di ruang makeup sama di wardrobe. Karena di set punya sedih-sedih. Kalau misalkan di set tuh kita nggak pernah bercanda, terus kita selalu hening, selalu serius, tenang, dan jadi Ya ada sih bercanda-bercanda dikit Ada, doang, dikit tapi kalau doang. udah kameranya udah mulai nge-roll tuh kita udah mulai kayak udah tahu oke, nggak bisa bercanda lagi nih. Iya kayak yang dibilang kalau misalkan di BTS film tuh kan biasanya semuanya pada seru-seruan, pada wah segala macam pada rame di BTS film tuh. Tapi BTS film Melancholia ini sangat Berbeda orang-orangnya ya dengan mulu, film-film yang orang-orangnya sebelumnya. gitu. Paling ngomongnya cuma day 2, day 3 gitu doang paling udah. Terus juga kru-krunya kayak tahu gitu dan kayak dititip pesen, pokoknya kalau bisa tolong ngejagain mood pemainnya karena moodnya ini bukan mood yang sembarangan. Kalau referensi mungkin lebih ngulik rasa kehilangan itu sendiri sih. Maksudnya kalau di trailer dilihat ada scene Sevia lagi di depan cermin. Di depan cermin lagi berdiri pakai baju kerjanya gitu. Itu sebenarnya ada beberapa yang dari kehidupan nyata aku coba untuk jadi Sevia gitu. Kira-kira masuk nggak ya? Dan waktu itu alhamdulillahnya lumayan masuk sih karena itu pengalaman pribadi juga kehilangan orang secara kehilangan sosok. Untung punya lawan main kayak Agnini, kayak Ari, kayak ibu, kayak ayah, kayak Jennifer, kayak salah satunya ada Karina Salim sama Wafda gitu. Menyenangkan karena tidak ada yang menembokkan dirinya gitu. Semuanya gampang untuk diajak ngobrol, diajak menyatukan chemistry gitu-gitu. Jadi dan mungkin kalau menurut aku umur nggak jadi masalah sih untuk kita ngebuka diri masing-masing. Dengan menonton film ini dan mempelajari beberapa karakter di film ini untuk bagaimana cara untuk kita mengikhlaskan seseorang. Di film ini lumayan deep banget karena cara kehilangan orang itu kan memang berbeda-beda gitu dan Nggak selalu dengan menangis. dan nggak selalu dengan menangis. Jadi semoga pesan yang kita ingin sampaikan kena ke penonton. Di film ini kita belajar untuk merelakan dan ikhlas gitu. Gimana cara kita mengikhlaskannya ya harus nonton nanti tanggal 9 April 2020. Tapi kalau kamu ngerasa kehilangan orang yang sangat berarti di hidup kamu, kita ngerasain hal yang sama, Bi. Hai semuanya, kita dari film Generasi 90-an Melancholia. Jangan lupa nonton film Generasi 90-an Melancholia tanggal 9 April 2020 di bioskop Indonesia. Oke.